makhluk tersebut memakan mayat kepala desa itu, teman-teman. Dengan lahapnya, mayat kepala desa dicabik dan dimakan sampai nggak tersisa. Setelah itu, sosok tersebut langsung pergi ke arah hutan sambil membawa persembahan yang sebelumnya ditaruh di atas mayat. Hai ladies and gentlemen, welcome di Your Story. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Gue harap kalian tetap sehat, selalu semangat di setiap aktivitas kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, tetap prokes, dan terima kasih sudah klik video ini. Oke teman-teman, jadi balik lagi. Kali ini gue bakal menceritakan sebuah kisah horor, yaitu cerita hantu yang berasal dari Jepang bernama Jikininki. Nah, hantu ini tuh merupakan urban legend di Jepang, teman-teman. Kisahnya sudah melegenda, bahkan sampai dunia. Tapi sebelum lanjut, kayak biasanya, gue mau ngingetin itu ada tombol subscribe di bawah. Bisa kali ya dipencet dulu tombolnya. Hitung-hitung kalian kasih support buat gue, biar gue nih selalu semangat nih kasih kisah-kisah menarik buat kalian. Dan ongkirnya kayak biasa, kalian kasih like dan komen. Oke, gue rasa nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ya teman-teman. Kita gas tuntas. Jikininki adalah sebutan yang berasal dari Jepang, atau dalam bahasa Indonesianya merupakan iblis pemakan mayat. Menurut cara rakyat setempat, Jikininki adalah sosok hantu yang tinggal di tempat-tempat yang erat kaitannya dengan mayat, seperti tempat pemakaman dan reruntuhan bangunan yang dekat dengan manusia, teman-teman. Sosok Jikininki ini juga katanya bisa berubah-ubah wujud dan keberadaannya ini sulit untuk dideteksi. Dia bisa berubah jadi manusia normal pada umumnya, dan bisa juga berubah jadi sosok yang sangat menyeramkan. Sosok aslinya diketahui punya kulit wajah berwarna pucat, kepala yang gak ditumbuhin rambut, terus gigi dan cakar yang sangat tajam. Biasanya Jikininki ini nampakin wajah aslinya di berbagai tempat yang dipenuhi sama mayat seperti kuburan, kuil yang tengah menggelar ritual kematian, atau medan peperangan. Oke teman-teman, itulah biografi dari hantu Jikininki. Sekarang kita masuk ke asal-usul dari Jikininki. Ada 3 versi yang beredar soal asal-usul Jikininki ini, teman-teman. Versi yang pertama, konon katanya dia merupakan sosok pemuka agama semasa hidupnya. Tapi karena terjerumus dalam praktik korupsi, terus arwahnya nggak bisa memasuki alam sesudah kematian, akhirnya dia dipaksa buat mengembara dengan rasa lapar yang gak ada habisnya, teman-teman. Ya kalau bisa dibilang, kayak amal ibadahnya itu nggak bisa diterima sama bumi lah. Nah, versi yang kedua, katanya dia merupakan sosok kanibalisme semasa hidupnya. Pas meninggal, dia terus bangkit sebagai hantu yang haus akan daging manusia. Versi yang ketiga, dia merupakan manusia biasa yang terkena kutukan dari sihir hitam, teman-teman. Nah, legenda mengatakan kalau sebenarnya dia nggak suka makan daging manusia, teman-teman. Malahan dia sangat menyesal saat melakukan hal keji tersebut. Tapi, karena terkena kutukan sihir hitam, akhirnya dia mau gak mau harus terus memakan daging manusia biar bisa terus hidup. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke kisah mistis Jikininki. Nah, Jikininki ini juga dikenal bisa melumpuhkan manusia cuma dengan tatapan aja, teman-teman. Pas ada manusia yang melihat dan menatap mata Jikininki, konon katanya tubuh kita itu secara tiba-tiba bisa menjadi kaku dan gak bisa digerakin sama sekali. Bahkan mulut kita pun terasa seperti terkunci. Uniknya, karena korban Jikininki ini adalah manusia yang udah mati, makanya manusia melihat Jikininki ini masih bisa selamat, ya walaupun pastinya bakal mengalami shock yang berat karena melihat sosok Jikininki yang melahap mayat-mayat dengan mata kepalanya sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke teror Jikininki kepada manusia. Ada satu cerita yang melegenda nih teman-teman, dari orang yang aku pernah bertemu langsung sama hantu Jikininki. Cerita ini berasal dari seorang pemuka agama yang bernama Musho Seseki pada sekitar abad ke-18. Nah, di cerita itu, dia dikisahkan lagi tersesat di dalam hutan belantara pas melintasi gunung. Saat hari jadi makin gelap,
si Soseki ini jadi kebingungan terus ngerasa putus asa nih teman-teman. Nah di dalam keputusasaannya itu dia secara nggak sengaja ketemu sama seorang pertapa. Habis itu si Soseki ini minta pertapa itu buat mengizinkannya tinggal di tempat singgah pertapa ini. Tapi si pertapa ini nolak teman-teman. Nah walaupun dia nolak, si pertapa ini dia ngasih bantuan ke Soseki dengan nunjukin lokasi desa terdekat. Hari semakin gelap. Soseki yang merasa nggak punya pilihan lain, akhirnya dia jalanlah menuju desa tersebut teman-teman. Nah sesampainya di desa yang dituju, dia pun disambut hangat sama warga desa. Tapi pas dia ketemu sama anak dari kepala desa itu, si Soseki ini dapat kabar kalau warga desa bakal pergi meninggalkan desa buat sementara waktu di malam itu. Hal itu dilakukan karena ayah dari anak kepala desa ini baru aja meninggal. Dan menurut kepercayaan dan tradisi setempat, jika ada yang meninggal, semua warga itu harus meninggalkan desa kalau nggak pengen ditimpa nasib buruk. Tapi karena Soseki ini adalah pendatang, jadi dia nggak bisa ikut warga desa. Tapi dia diperbolehkan buat tetap tinggal di sana teman-teman. Nah Soseki ini akhirnya menerima dan malahan dia nawarin diri buat ngelakuin ritual pemakaman jenazah mengingat dia adalah seorang pemuka agama. Nah pas semua warga udah pergi meninggalkan desa, tinggallah Soseki ini sendiri di sana. Dia terus nyiapin tuh berbagai keperluan buat menggelar ritual pemakaman. Tapi apesnya hal yang gak diduga tiba-tiba datang. Pintu kuil terbuka dengan sendirinya. Nah ngelihat itu si Soseki ini jadi bingung dong teman-teman. Terus kebingungannya itu semakin menjadi pas dia ngelihat sosok manusia berkulit putih pucat datang merangkak ke arah mayat. Pas itu dia nyoba untuk bersikap tenang nih. Tapi pas makhluk itu menatapnya, tiba-tiba Soseki ngerasa kalau tubuhnya itu nggak bisa digerakin dan bahkan mulutnya nggak mampu berbicara teman-teman. Nah, for the first time, akhirnya dia ngerasain pengalaman luar biasa pas ngelihat makhluk tersebut memakan mayat kepala desa itu teman-teman. Dengan lahapnya, mayat kepala desa dicabik dan dimakan sampai nggak tersisa. Setelah itu, sosok tersebut langsung pergi ke arah hutan sambil membawa persembahan yang sebelumnya ditaruh di atas mayat. Nah, habis sosok itu pergi, barulah tubuh sosok ini bisa digerakin lagi teman-teman. Nah, dari situ sosok ini langsunglah ngibrit ke arah hutan buat ngeliat kemana makhluk itu pergi. Tapi dia nggak bisa nemuin apapun kecuali gelapnya malam. Pas keesokan paginya, warga berduyun-duyun pulang ke desa. Sosok ini pun langsunglah nyeritain kan soal pengalaman merekanya kemarin malam. Tapi bukannya terkejut, si putra kepala desa ini malah cuma ngangguk kecil, seakan-akan udah tahu dan peristiwa semalam itu kayak udah biasa terjadi. Si Soseki lanjut cerita kalau dia sempat berpapasan sama seorang pertapa sebelum tiba di desa. Nah kali ini putra sang kepala desa beserta warga lainnya terheran-heran teman-teman. Terus mereka bilang kalau sebenarnya nggak pernah ada pertapa di sekitar desa mereka. Dengar kesaksian itu, Soseki makin penasaran dong. Nah, terus dia langsung mengucapkan banyak terima kasih ke seluruh warga desa dan langsung pergi ngedatangin gubuk yang ditempati oleh pertapa yang ditemuinya di tengah hutan. Nah, pas sampai di gubuk tersebut, si pertapa itu ada teman-teman. Terus dia langsunglah nyuruh Soseki buat masuk ke dalam. Pas Soseki masuk ke dalam, begitu kagetnya dia karena dia ngelihat timbunan persembahan yang dibawa oleh Jin Kininki kemarin teman-teman. Soseki yang ketakutan akhirnya dia buru-buru pergi. Tapi si pertapa itu minta buat dia nggak pergi. Pertapa itu akhirnya menjelaskan kalau dulunya dia merupakan seorang pendeta di desa setempat. Tapi karena terbuai dengan kekayaan dunia, akhirnya dia jadi orang yang tamak. Terus dia kena kutukan hitam dan harus melanjutkan hidupnya sebagai sosok Jikininki. Pertapa tersebut malahan berlutut di hadapan Soseki sambil minta maaf sebelum akhirnya menghilang. Oke teman-teman, itulah cerita hantu Jikininki yang merupakan urban legend asal Jepang. Terima kasih buat kalian yang udah stay di video ini sampai akhir. Gue harap kalian suka. Dan gue juga mau ngingetin jika kalian punya rekomendasi atau referensi cerita, silahkan kalian komen di bawah. Pastinya bakal gue bawain di next konten. Sekali lagi teman-teman terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, tetap prokes. Sampai ketemu lagi di next konten. Gua pamit. Bye bye.